Halo Beauty, selamat sore semuanya. Gimana, suara aku kedengaran nggak nih? Boleh bantuannya di komen ya, kalau misalkan suara aku kurang kedengar atau lebih ke kresek-kresek. Oke, perkenalkan dulu ya, nama aku April. Selama 30 menitan lebih nih ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng komunitas dari beauty blogger Bali. Kita tunggu sampai Kak Dewa Ayunya join. Sebentar nih. Aku jadi hari ini jadi pembuka di Live Beauty Indonesia edisi tahun 2022. Berharap banget nih kita berdoa sama-sama nih semoga di tahun 2022 ini kita bisa sehat selalu, bisa semua apa ya harapan kita di 2022 ini bisa terwujud, bisa uh, yang diinginkan pokoknya yang sebelumnya sempat tertunda bisa akhirnya kita dapetin. Oke, sebentar. Kita ke Dewanya udah mau join nih. Oke, tinggal nunggu Kak Dewa join. Tadi sih udah dites buat koneksi aman nih. Kak Dewa Ayunya udah join, tinggal kirim. Oke, ada yang mau minta rekomendasi serum sebentar. Kita tunggu Kak Dewa Ayunya buat join dulu. Oke. Ini sebentar. Masih. Halo Kak Dewa, ayo kita join bareng, kita ngobrol-ngobrol nih. Oke nih, Kak Dewanya udah mulai. Halo. Hai, Hai. Kak Dewa gimana koneksi aman nggak? kenapa Kak? Suara Koneksi aku, aman-aman. suara aku terdengar jelas nggak sampai sekarang? Suaranya jelas, suaraku jelas nggak? Di sini aku nggak pakai headset ya ketinggalan. Kok baru inget Iya, nggak bawa headset? Jelas nggak aman. suaraku? Iya, aku aman. Oke oke. Oke. Pakai filter dulu biar tambah cakep. Biar nggak kabur yang itu. Apa Oh, kabar gitu-gitu. Kak? Baik, Kak Dewa yuk apa kabarnya? Baik-baik. Kesini dong main ke Bali. Loh, jauh sekali. Sebelumnya makasih banget loh udah mau ikut join bareng kita nih, mau ikut sharing-sharing nih selama ya Mm-mm. kita 30 menit ke depan kita bakal bahas yang seru banget. Pokoknya semua beauties yang ada di rumah, ikutin terus keseruannya. Kita yang mau nanya-nanya, jangan lupa buat tulis di kolom komentar, nanti bisa dijawab langsung sama Kak Dewa Ayu. Ya Oke? kalau aku bisa jawab, aku akan bantu jawab ya. Ya. Sama-sama belajar ya. Nah, sebelumnya nih, apa, sebelum kita bahas soal beauty blogger Batik nih, Kak. Mm-mm. Aku mau tanya dulu nih, Kak Dewa ini sih, Kak Dewa sendiri nih sejak kapan sih tertarik dengan dunia kecantikan, tertarik dengan make up, kecantikan gitu? Oke, jadi sebenarnya blog itu bukan platform pertama aku. Jadi tahun 2012 itu orang-orang lagi rame main Twitter. Kalau kakak main Twitter juga mungkin tahu eranya pocong, tahu nggak? Tahu tahu. Nah, nah, waktu itu aku nge-follow dia, Arif Muhammad, aku follow dia. Nah, di sana aku baru tahu, oh kalau orang main Twitter itu bisa share macam-macam ya gitu. Nah, dia kan nge-share kegalauannya dia segala macam. Terus aku berpikir untuk, aku mau ini sharing tips-tips kecantikan gitu. Padahal diri sendirinya amatir. Maksudnya waktu itu aku basic ilmunya itu karena aku kerja jadi beauty consultant di sebuah brand skincare gitu. Nah, kemudian dengan apa yang aku ketahui, aku share lah di Twitter. Nah, setelah itu
waktu itu orang-orang main Twitter kenceng banget. Jadi ada yang namanya salprom, saling promote. Akhirnya banyak yang tertarik sama akunku. Jadi akhirnya followersnya bertambah. Sekarang pun akunku itu masih ada dengan 8.500 followers. Kemudian setelah itu Twitter nggak kayak sekarang. Kalau kayak sekarang itu kan karakter penulisannya udah lebih panjang tuh. Nah dulu itu aku inget banget 140 karakter. Nah waktu itu aku bingung, kok lama-lama capek juga ya, karena aku benar-benar nge-tweet itu benar-benar terjadwal, kontennya benar-benar aku matangkan, riset ala-ala kayak gitu kan. Akhirnya aku pindah nih gitu, aku ngeliat Harumi Sudrajat. Jadi dia itu aku follow juga di Twitter, terus aku cek bio-nya dia, dia kok punya blog ya. Nah dari sanalah aku, oh kenapa enggak nih aku ngeblog kayak gitu. Jadi sejak dari itulah aku pindah dari Twitter ke platform blog kayak gitu. Berarti bermula tuh dari awal tuh sebenarnya dari kakaknya sendiri nih, bikin Uh-uh. di Twitter tuh pas udah ngelihat rame, terus ngelihat ngecontoh ada yang oh dia bikin blog nih, akhirnya kakak juga ikutan ya buat bikin blog Mm-mm. sendiri. Mm-mm. Berarti itu tuh bisa dibilang permulaannya Bali Beauty Blogger nggak sih kak? Kalau Dari blog permulaan itu ya? nggak langsung sih, nggak langsung gitu. Jadi aku bersama anggota-anggota di dalam komunitasku itu dipertemukan itu dalam sebuah acara yang dilakukan sama brand lokal. Aku ingat banget waktu itu, boleh sebut brand nggak boleh ya? Dulu kita ada acara dari Mustika Ratu di sebuah mall besar di Bali. Jadi waktu itu kita ketemu, oh ternyata aku nggak sendiri nih gitu, yang suka dengan hal-hal kecantikan kayak gini nih, nggak cuma aku doang gitu. Ternyata ada beberapa teman di Bali yang memang suka uh, apa namanya sharing-sharing tentang skincare, kecantikan itu melalui platform blog gitu. Akhirnya kita di sana kenalan. Habis itu terbentuklah sebuah grup chat. Dulu waktu itu kita grup chatnya itu mainnya di Line. Itu aku inget banget tahun 2015-2016. Nah, dari sana karena tidak ada yang apa namanya inisiatif untuk membentuk komunitasnya, jadi aku punya inisiatif, kita bikin yuk komunitas gitu. Mumpung belum ada nih di Bali gitu. Jadi grup tersebut aku sebagai foundernya, dan komunitas tersebut aku namakan Bali Beauty Blogger sampai sekarang. Berarti itu kira-kira tahun berapa tuh kak? Terbentuknya Bali Beauty 2016. Blogger. Oh, 2016. udah lumayan lama juga ya deh, Iya. 2016 itu hampir 6 tahun, Iya ya, benar. kurang lebih Iya. 6 tahun. Oke. Berarti kalau misalkan di Bali, Bali Beauty Blogger ini komunitas pertama kecantikan di Bali ya kak? Kalau setauku, komunitas yang memang isinya pure blogger itu baru komunitas kita. Tapi di luar komunitas kita itu sekarang kan ada nih beberapa teman-teman konten creator yang menggunakan Instagram sebagai platformnya mereka. Jadi aku rasa di luar komunitas kita ada komunitas lain, tapi mungkin platform mereka itu nggak blog gitu. Jadi yang benar-benar pure blogger dan YouTuber itu baru komunitasnya kita aja. Gitu. Ini tadi ada pertanyaan dari Kak Yustinan. Ya. Selain beauty, ada komunitas perempuan apa lagi sih di Bali? Pastinya banyak ya kak. Jadi itu yang seperti yang aku bilang tadi. Jadi di luar komunitasnya kita itu ada kok komunitas lain. Nah, tapi aku nggak tahu detail komunitas mereka seperti apa. Tapi yang aku tahu mereka itu platform kontennya itu menggunakan Instagram. Nah, jadi beberapa ada yang mau masuk ke komunitasku, daftar, Kak boleh nggak saya gabung Bali Beauty Blogger? Terus aku tanya, punya blog atau YouTube nggak gitu? Katanya nggak punya, lebih sering mainnya di Instagram. Jadi aku nggak bisa ajak tuh. Jadi bukan mau gimana, karena memang aku konsisten dari awal untuk nggak melebarkan ke platform lain dulu, memang khususnya blog, karena yang kita tahu saat ini orang sangat malas untuk menulis, sangat malas untuk membaca. Jadi aku pengen komunitas aku ini nantinya tetap ada gitu. Takutnya kalau misalnya aku ajak nih teman-teman konten creator yang memang lebih sukanya di Instagram, nanti malah rancu.
bukan Bali Beauty Blogger lagi namanya kayak gitu. Tapi nggak tahu ya ke depannya, tapi aku memang saat ini pengennya Bali Beauty Blogger itu punya anak komunitas lagi yang membawahi teman-teman konten creator yang memang sukanya mainnya di Instagram. Hopefully ya 2022 karena aku benar-benar belum bisa untuk cover karena emang lagi masih kerja, prioritas kerja saat ini dan juga ngurus 2 anak. Gitu. Ada latar belakang khusus gak sih Kak buat join di Bali Beauty Blogger, atau dari pekerjaannya harus tua atau harus usianya segini lah, ada ada ciri Kalau khususnya nggak? kalau misalnya usia kita nggak ada batasan karena menurut aku kreativitas itu nggak harus terbatas, nggak harus yang cakep aja nih, nggak harus yang good looking aja gitu, semuanya boleh ikut. Asal yang pertama syarat utamanya dia domisili di Bali. Karena kalau kita kerja sama-sama brand, kalau dia tinggalnya di Surabaya, di Jakarta kan nggak bisa gitu. Karena kita memang eventnya brand itu kan adain acaranya memang di Bali. Kemudian memiliki akun blog ataupun akun YouTube dan sudah sudah membuat konten at least 6 bulan. Iya, jadi kenapa harus 6 bulan? Ya baik lagi sih nanti ke kualitas dan kuantitas yang nantinya bukan untuk ke akunya, bukan untuk ke pengurus Bali Beauty Bloggernya, enggak, tapi lebih kepada brand itu lebih trust memilih kita untuk bekerja sama. Jadi kalau misalnya baru banget nih, newbie banget, dulu aku pernah menerapkan sistem grupnya aku bagi 2, mana yang official, mana yang newbie gitu. Nah, ternyata agak susah ngaturnya di sana gitu loh. Jadi aku kasih tahu yang baru-baru masuk itu kalau memang dia nulisnya baru 5 bulan itu digenepin dulu deh, biar 6 bulan nanti bisa daftar kayak gitu. Jadi yang utama sih kualitas dan performa kita ke brand, jadi biar lebih bagus gitu aja sih sebenarnya. Kita ngomongin lagi soal pandemi nih, nggak bisa dipungkiri banget kan sekarang banyak aktivitas, banyak kegiatan yang harus terhalang, yang harus tertunda gara-gara pandemi ya Kak. Sebelum pandemi ini kegiatan Bali Beauty Blogger itu apa aja sih Kak? Jadi kita di Bali, komunitasku itu nggak ada yang full time blogger Kak, nggak ada yang full time blogger, nggak seperti di kota-kota lain ya. Jadi banyak banget yang memang full time blogger yang memang kerjaannya setiap hari itu bikin konten gitu, baik di blog atau YouTube. Nah kalau komunitasku itu berasal dari latar belakang yang beda-beda. Ada yang kayak aku ibu rumah tangga, ada yang kerja juga, ada yang wira swasta. Jadi ngeblog ini adalah me time-nya kita, hobinya kita yang memang kita kerjakan di saat kita emang sempet gitu loh. Dan kadang-kadang kalau ada event dulu sebelum pandemi itu benar-benar kayak hektik banget karena sebulan itu bisa ada 3 sampai 4 kali invitation dari brand. Jadi kan jadi gini loh, kita tuh kayak saling sambut menyambut sama brand karena beberapa brand kosmetik dan skincare itu jarang ada yang tahu kita tuh eksis gitu loh. Jadi gini, ada nggak ya komunitas blogger di Bali? Karena kebanyakan mereka meliriknya influencer atau selebgram. Nah, kayak gitu dulu biasanya. Nah, sekarang setelah kita ada, kita saling gini, kita mau adain event nih di Bali gitu. Jadi biasanya kayak gitu, saling sambut menyambut, dia tahu kita ada. Kita juga bisa bantu brand tersebut untuk apa sih namanya sebagai media gitu loh. Lebih terkenal lagi namanya lewat dari mulut ke mulut lewat komunitas ini ya. Iya. Ada pertanyaan dari Itmi Devina nih. Apa sih kelebihannya kalau join ke komunitas Kak? Oke, yang pertama tadi kan aku bilang tuh kalau kita bikin komunitas ini untuk suka-suka, untuk senang-senang yang berujung ada benefit materi di dalamnya gitu. Ya nggak sih gitu. Jadi yang pertama selain benefit materi ya tentu saja kita mendapat yang namanya free buys, PR package kayak gitu. Tapi untuk komunitasku sendiri kayak bukan itu loh prioritas utamanya. Jadi kayak lebih ke experience-nya. Kalau aku ngelihat komunitasku ya, jadi jarang yang ada yang terlalu apa sih namanya fee dulu nih baru interestnya gitu, enggak. Jadi kalau komunitasku itu lebih ke oh ada brand nih yang mau kerjasama diminta review produknya. Jadi kayak kita benar-benar kayak kita tuh kayak benar-benar review, benar-benar di preview banget kalau kerja sama-sama kita. Jadi
Kayak gitu. Jadi kalau misalnya tujuan dari teman-teman gabung komunitas Bali Beauty Blogger ini untuk mendapatkan support, untuk mendapatkan dukungan, informasi, yuk gabung gitu. Tapi kalau misalnya mau cari, aku pengen deh dapat job endorse segala macam, maaf, kita belum kayak agensi gitu, enggak, belum bisa seperti itu. Tapi biasanya kita akan menerima tawaran job dari brand itu, bisa saja yang paid post, paid project, bisa juga yang free gitu. Jadi kalau mikirnya gabung komunitas ini untuk cari uang yang utama, jadi belum bisa gitu. Karena kita menggunakan wadah ini untuk saling support satu sama lain gitu. Berarti lebih ke saling support, saling nemu temen yang Iya, sehobi lah ya Kak. iya. Kan kalau Emang misalkan, agak beda sih, emang agak beda dari komunitas lain. jadi kalau misalkan kan Iya, namanya kalau misalkan ketemu temen yang satu hobi kan enaknya ngomongnya nyambung gitu. Berarti iya lebih benar. untuk saling ngerangkul dalam satu hobi berarti. Mm-mm. Ini buat beauties yang ada di rumah yang mau kirim-kirim pertanyaan boleh di kolom komentar, nanti kita jawab bareng sama Kak Dewa Ayu. Oke, Iya. ini ada lagi nih Kak, eh, rencana nih kita sekarang kan 2022 nih, kita juga sambil ngelihat di berita-berita pandemi kan udah lumayan membaik nih. Dari kalau misalkan dari tahun lalu kan benar-benar kayak ketat banget, benar-benar ketat ini itu kayak benar gitu kan. Nah sekarang kan Mm-mm. udah lumayan baik, semoga terus membaik kan ya. Iya. Ada rencana nggak sih Kak yang mau dilakuin sama Bali Beauty Blogger buat tahun ini? Oke, yang pertama aku rencananya ingin mengadakan acara internal. Jadi kita mau anniversary yang ke-6 tahun. Itu sebenarnya harus kita rayakan di bulan Desember kemarin. Tapi berhubung di bulan Desember itu benar-benar bulan yang crowded banget. Dan kita akan rencana adakan di bulan Januari ini. Jadi kita mau anniversary dulu yang ke-6 tahun. Dan sementara acaranya belum bisa seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi kita benar-benar intimate banget, belum bisa apa namanya invite brand untuk jadi sponsornya kita. Jadi kalau yang tahun-tahun lalu itu banyak brand yang menawarkan diri untuk mendukung acara gatheringnya kita. Seperti tahun-tahun sebelumnya itu bahkan ada brand dari luar negeri juga support kita. Nah untuk acara yang Januari ini karena kita masih harus apa ya kayak harus apa mencontohkan ke orang-orang bahwa ini tuh transisi pandemi gitu, belum belum saatnya bikin acara yang besar-besar gitulah intinya ya. Jadi kita bakal intimate lunch gitu di bulan Januari itu rencananya untuk yang internal. Dan untuk yang acara ada bersama brand itu di tahun 2019 atau tahun 2018 itu kita mengadakan Beauty Expo yang pertama kali itu di Bali gitu bersama dengan salah satu brand ya, di mana di sana kita ala-ala ini loh, ala-ala beauty bazar gitu, di mana kita mengundang beberapa brand untuk open tenant di sana. Nah, kita pengen lagi bikin acara yang sama. Mungkin ada PR brand apa gitu yang gabung di sini. Mau ngobrol lebih lanjut tentang plannya kita, bisa ya. Jadi itu kita plannya mau bikin beauty expo lagi, karena memang belum ada yang bikin selain kita waktu itu. Jadi kita pengen adain lagi karena acara tersebut ya lumayan lancar, lumayan sukses. Untuk acara perdana di Bali itu lumayan sukses. Pengennya sih ya, semoga Bali dan Indonesia juga semakin lama semakin membaik kondisinya. Ada yang aku lupa tanya ini. Anggota Bali Blogger per hari ini ada berapa nih Kak? Apanya Kak? Anggotanya? Kalau anggotanya sendiri 30 sampai 35. Iya, kayak gitu. Itulah kenapa anggotanya kalau dipikir-pikir sedikit ya. Ya karena itu, karena syaratnya mungkin ya. Jadi karena syaratnya mungkin yang banyak orang-orang yang aku kan bikin kontennya di Instagram gitu. Bikin video-video di Instagram, bikin TikTok misalnya. Nah, itu ya aku itu juga bakal masuk jadi rencanaku untuk membangun komunitas lagi di bawah Bali Beauty Blogger nanti. Berarti sampai sekarang masih difokusin dulu nih buat blog, tapi nggak untuk kemungkinan buat nambah juga ada. Benar. Apa kalau misalkan
kalau misalkan kita nih mau join nih beauty yang Ah, ada di rumah, khususnya banget nih untuk domisili Bali, iya. kalau mau join di apa di Bali Beauty Blogger, eh, ada syarat khususnya nggak sih Kak? Syarat-syarat khusus selain yang punya blog yang tadi ya? Nggak ada syarat khusus sih, tinggal di Bali harus punya blog or YouTube itu aja. Terus nanti bisa langsung DM deh ke akunnya Bali Beauty Blogger, ke aku mau join komunitas gitu. Nanti kita akan minta data diri, kalau sudah oke kita bisa tinggal gabung. Nanti kita invite ke grup. Oke, berarti ini caranya mudah banget pokoknya. Iya, Tinggal nggak blog, usah susah-susah. blognya tapi harus yang udah 6 bulanan Iya, ya. blog Jadi or biar YouTube yang ya Kak ya, blog or YouTube ya. yang udah apa yang udah konsisten lah ya kalau misalkan Mm-mm. kan 1 sampai 2 bulan itu kan kayak lagi semangat semangatnya nih Iya kan. Tapi kalau benar-benar. misalkan udah masuk ke 2 bulan tuh udah kayak Iya, udah mulai konsisten itu yang susah. Makanya kita pengen anggota kita tuh benar-benar konsisten. Cocok kok, orang-orang yang suka overthinking tuh cocok kok gabung jadi blogger. Bener ya kan? Daripada pikiran kemana-mana. bener. Jadi udah langsung kalau misalkan pusing-pusing dikit, emang sih kalau misalkan nulis itu bisa jadi benar waktunya me time kita kan ya. Iya, Terus healing kak, kalau healing. misalkan healing banget. Nah, Uh, kalau uh, misalkan kalau misalkan kan ada blognya nih ya Kak. Nah, mm-mm. itu tuh biasanya itu per bulan atau publishnya itu gimana sih Kak? Gimana kak? Maaf. Apa kalau misalkan kan kalau misalkan apa kalau misalkan ada blog nih kan ada blog ya Kak. Nah, itu tuh Ya. per publish itu 1 bulan 1 kali publish atau Kakak nggak ada Oh, jadwal khusus atau oke. gimana? Oke, jadi untuk setelah gabung nih di komunitas kita, setidaknya itu menulis yang ideal ya 1 kali seminggu. Tapi untuk menjaga eksistensi gitu ya, kalau kita masih maksudnya biar tetap dikenal sama mesin pencarian Google, ya at least 1 kali deh sebulan. Tapi kalau mau ideal itu 4 kali dalam sebulan, 4 konten dalam sebulan. Nanti ada tuh hubungannya sama Google Analytics lah, DAPA lah gitu. Biasanya kan kalau misalkan produk nih yang aku tadi sempat lihat nih Mm -mm. di blognya Bali Beauty Blogger, namanya aku cantik atau apa ya aku lupa Uh -uh. nama blog aku lupa tuh. Tapi aku itu kan ada review produk gitu ya Kak. Nah itu Ya, biasanya review produknya itu berarti walaupun misalkan dari brand itu berarti harus review gitu ya. maaf aku kurang dengar suaranya nggak jelas gimana kak? Yang Berarti terakhir, kalau yang terakhir. kan kalau misalkan nulis kan kita kan ada di review produk gitu ya Kak. Uh -uh. Nah itu biasanya harus review dari masing-masing blogger yang nyobain atau gimana tuh Kak? Oh gini, jadi 35 anggotaku itu semuanya memiliki akun blog masing-masing. Kita memiliki satu website official itu di balibeautyblogger.com. Nah, dari 30 sampai 35 anggota kita itu punya akun blog sendiri-sendiri. Nah, biasanya ketika brand ingin bekerja sama, aku tanya dulu kebutuhannya mereka apa, kemudian berapa call yang dibutuhkan, berapa blogger yang mereka butuhkan, kemudian nanti apakah ada syarat page views, apakah ada syarat DAPA. Nah, itu kita akan ajukan anggota kita. Ini nih anggota kita yang punya, silakan dipilih mana yang mau diajak kerjasama kayak gitu. Dan kalau misalnya penawaran dari brand itu emang bagus, kemudian produk yang diberikan kepada kita juga kita cocok, biasanya kita akan memberikan bonus berupa 1 kali post itu di akun officialnya Bali Beauty Blogger kayak gitu. Tapi sejauh ini akun websitenya kita itu khusus untuk dokumentasi brand-brand mana nih yang udah kerjasama sama kita. Itu sih sekarang. Berarti dari kakaknya sendiri kalau misalkan ada brand yang mau join nih, dipilih dulu nih kebutuhannya apa, baru nanti diarahin nih Iya, yang itu ke yang tidak. Oke, benar. kita karena kita berhubung nih baru banget 2022 nih ya Kak. Mm-mm. Nah harapan harapan kakak itu
ada harapan khusus gak sih Kak buat untuk kakak sendiri untuk Bali Beauty Blogger? Oke, jadi kita itu satu komunitas kangen banget datang ke event. Bener kayak kangen banget ke event. Jadi harapan kita, harapanku sendiri, harapanku pribadi ingin situasi ini cepat membaik dan setidaknya kita semua sehat-sehat dulu deh. Sehat-sehat dulu karena dengan sehat kita bisa bekerja dan berkarya gitu kan. Jadi harapanku semoga kita semua sehat-sehat, keadaan bisa membaik. Jadi at least jangan 100% kayak dulu deh. Setidaknya ada event kita bisa datang itu udah bersyukur banget. Perlahan-lahan tapi istilahnya bisa pastilah ya Kak, bisa ada acara lagi, ada event-event lagi. Karena kan dari dulu tuh udah sering banget ya, dari dulu tuh kalau misalkan event tuh aku lihat sendiri ya, event tuh bisa seminggu tuh benar-benar penuh banget kalau misalkan ngelihat Iya. event itu. Tapi kan kayak sekarang tuh kalau ngeliat, aduh kalau ada event pun pasti virtual ya. Tapi kalau Iya. virtual tuh kayak Wah itu nggak enak karena nggak ketemu, nggak dapet ininya, interaksinya gitu kan. skillnya juga kurang dapet sih kalau misalkan Iya. virtual. Ini, ini kalau misalkan kita Ayo ketemu langsung Indonesia di bikin Bali, acara di Bali. kita nanti tag bosnya biar kita ikutnya challenge. Iya, iya. Sebelumnya terima kasih banyak nih ya Kak. Nggak kerasa nih udah hampir 30 menitan nih kita ngobrol-ngobrol bareng. Uh, Sebelumnya terima kasih banyak udah mau join bareng sama Indonesia, udah bagi-bagi cerita nih sama yang ada di rumah. Nah, uh, buat semuanya jangan lupa selain dari beauty blogger yang punya komunitas, beauty Indonesia juga punya komunitas. Nah, buat Iya. kalian yang mau join ke komunitasnya Beauty Indonesia, bisa langsung diklik ke artikel Beauty Indonesia, nanti ada link untuk ke komunitas, join komunitasnya. Terus kalau misalkan di Instagram ada di highlightnya Beauty Indonesia. Nah, terima kasih banyak Kak Dewa udah untuk kesempatannya, udah bagi-bagi ceritanya sama aku, sama beauty yang ada di rumah. See you, sehat-sehat selalu. Thank you, sehat-sehat selalu. Terima kasih buat semua yang ikut ya, semoga sehat-sehat selalu.